Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu bagi yang mengikuti kelas sejak awal atau yang sebelumnya mengikuti kelas, dan bagi yang baru pertama kali selamat datang ya di kelas mes dasar di pertemuan terakhir setelah 3 pertemuan sebelumnya kita adakan di hari Ahad juga ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah tentang teknik bercerita yang menarik. Yang kedua nanti tentang menyisipkan pesan ya dalam tulisan. Yang pertama ini masih terutama berkaitan sama cerpen ya. Nah, yang kedua nanti lebih umum ya, bisa fiksi ataupun non fiksi. Nanti kalau suara saya mungkin nggak terdengar atau kurang jelas, bisa dikabarkan ya lewat chat atau lewat audio, nanti biar bisa diketahui. Oke, yang pertama terkait membuat cerita yang menarik. Oke. Nah, yang tadi saya singgung bahwa materi kali ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan cerpen ya. Mungkin kalaupun di fiksi, kalau itu tulisan non fiksi juga bisa sebenarnya menggunakan teknik ini, tapi lebih lebih dalam gitu ya. Teknik yang akan dijelaskan ini memang berkaitan sama cerpen. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman bisa share ya di kolom chat kira-kira apa cerpen yang baru dibaca ya belakangan ini atau yang terakhir dibaca. Bisa di bagi yang belum terbiasa gitu ya membaca cerpen. Cerpen ini sebenarnya intinya adalah kisah pendek gitu ya, yang biasanya kurang dari 10.000 kata gitu. Dia memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi perbedaan antara cerpen sama novel, pertama tentu dari panjangnya naskah ya. Kedua dari konflik yang cenderung tidak serigid novel. Dan ketiga juga dari tokohnya ya, tidak sebanyak novel. Biasanya fokus pada satu tokoh malah. Dan biasanya juga malah fokus pada satu situasi. Jadi tidak terlalu banyak setting ya. Mungkin cukup satu atau dua. Nah, intinya ini pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Cerpen itu ada tiga. Ada intro, ada konflik, dan ada resolusi. Intro ini pendahuluan. Ada materi sendiri sebenarnya kalau nanti ikut kelas spesifik tentang cerpen ya. Saya pernah bilang kalau nggak salah ada 19 jenis intro gitu ya. Maksudnya kita bisa menggunakan salah satu dari 19. Ada konflik. Konflik ini adalah inti dari cerpen sebenarnya. Inti dari sebuah tulisan cerpen ada di konflik ya. Karena orang biasanya menikmati cerpen karena menikmati konfliknya ini ya, menikmati adanya masalah gitu yang dihadapi. Nah, terakhir resolusi. Resolusi ini juga sebenarnya bagian dari inti cerpen ya, karena nanti bisa membuat pembaca ini terkesan atau tidak gitu dengan resolusi yang kita buat. Tapi paling penting biasanya di konflik ya. Kalau konfliknya bagus gitu ya, yang intro dan resolusi biasanya bisa terbantu. Nah, kita kembali ke sini dulu bahwa people respond to emotions, not facts ya. Jadi masyarakat itu biasanya merespon emosi bukan fakta. Nah, maka kita perlu membuat cerita yang mampu ya menumbuhkan emosi tersebut, tidak hanya menampilkan fakta. Jadi kalau kata di Lestari itu, tulisan fiksi yang bagus adalah ketika orang membaca mengiranya itu bukan fiksi ya, tapi non fiksi. Dan sebaliknya, tulisan non fiksi yang bagus adalah ketika orang membacanya
terkesannya seperti fiksi gitu. Jadi ada apa ya? Ada muatan storytellingnya kalau di non fiksi. Kalau di fiksi tidak hanya storytelling, tapi ada muatan pengetahuannya gitu, atau bukan pengetahuan ya, lebih ke insight-nya gitu. Jadi nggak cuman ceritanya menarik, itu konfliknya bagus, tapi nggak ada pesannya. Nah ini yang nanti berhubungkan sama materi setelah ini. Oke, kita akan membahas 9 ya, 9 tips membuat cerita menarik. Nanti semoga bisa disampaikan dengan baik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan lewat chat atau nanti di akhir. Pertama, tentukan ide cerita dan pesan inti secara jelas. Jadi dari awal kita harus menentukan ide cerita dan pesan intinya terlebih dahulu. Ada 3 sumber ide ya. Ada imajinasi, pengalaman, dan nilai. Imajinasi ini sesuatu yang metafisik ya. Bahkan bisa jadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu. Itu imajinatif. Ada pengalaman, pengalaman biasanya real ya, sesuatu yang pernah terjadi. Nilai-nilai ini lebih kepada apa ya? Nilai itu maksudnya adalah prinsip ya mungkin juga, atau ya nilai ya yang menjadi apa namanya itu, referensi kita dalam menghadapi hidup gitu ya. Misalnya kalau Muslim ya bisa dari sumber apa namanya, hukum utamanya gitu ya, dari Quran dan hadis misalnya, atau dari perkataan para tokoh atau para ulamanya gitu, atau bisa juga nilai-nilai sosial, nilai adat gitu ya. Nah itulah. Terus ide cerita dan pesan inti ini adalah, kalau cerpen tadi gitu ya, tidak terlalu rigid dan tidak banyak biasanya, hanya satu mungkin bahkan. Dan nanti di akhir, atau maksudnya setelah pembaca selesai menyelesaikan cerpennya, membaca cerpennya, pesan ini baik secara sadar ataupun tidak mereka akan dapati gitu ya. Jadi memang apa namanya, kita tidak harus selalu memunculkan itu ya. Ada beberapa teknik gitu ya nanti yang akan dibahas kemudian mengenai bagaimana si pesan inti ini bisa dituliskan ya sehingga pembaca bisa sampai gitu pada pesan yang kita maksud. Nah yang kedua tentu juga dimulai dari mengenali target pembaca. Nah setiap pembaca itu memiliki preferensi berbeda ya. Semakin mengenali, semakin kuat keterhubungan di antara kita dan pembaca. Kadang ya, pembaca itu kadang ya ini, atau bahkan mungkin sering kali, pembaca itu nggak butuh sebenarnya tulisan yang bagus ya. Mereka butuh tulisan yang sesuai sama preferensi mereka. Kenapa? Karena banyak tulisan bagus, mungkin orang nggak serak gitu, karena tadi ya tidak sesuai preferensi. Kita nggak bisa nyalahin juga, karena setiap orang kan punya hak ya untuk memutuskan mana yang dia sukai dan nggak sukai. Kita nggak bisa maksa kamu kok suka yang itu nggak suka yang ini gitu. Tapi kita tetap perlu mengkampanyekan misalnya, atau mempertahankan gitu ya beberapa hal yang menjadi dasar dalam kepenulisan, misalnya kayak KBBI, EYD ya, KBBI. Misalkan EYD ya, atau kebakuan dalam berbahasa, atau padanan dalam berbahasa. Nah itu tetap perlu kita kampanyekan, sekalipun mungkin pembaca nggak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksa pembaca untuk suka atau enggak ya. Justru kita sebagai penulis yang harus bisa menyesuaikan. Nah maka mengenali target pembaca itu juga sangat penting. Paling mudah kan bisa dilihat dari umur ya. Kalau anak-anak misalkan atau remaja ya tentu tema-tema yang mereka sukai bukan tema-tema berat ya, kayak apa politik ya. Mungkin ada tapi kan secara umum nggak terlalu suka ya. Atau kayak filsafat gitu, mungkin mereka belum belum suka lah secara umum. Kalau ada sih pasti ada ya, namanya juga orang kan beda-beda. Sebaliknya kalau misalkan temanya untuk kalau kita menargetkan pembaca usia dewasa ya, sampai mungkin
orang tua ya tentu lebih kepada hal-hal yang sifatnya mungkin prinsipil gitu ya. Ya tentang keluarga, tentang masyarakat gitu ya, tentang agama mungkin atau tentang anak gitu ya. Nah, itu mungkin mereka bisa masuk ya. Kalau anak-anak remaja kayaknya sih masih seputar romance gitu ya atau hiburan apa namanya yang cocok dengan mereka gitu. Nanti ada risetnya juga saya sempat baca. Kalau teman-teman mau bisa cek ya hasil risetnya ketertarikan orang terhadap tema tertentu. Saya lupa apa namanya spesifikasinya seperti apa. Tapi seingat saya gitu, kalau orang tua tuh seneng tuh bahas hal prinsipil ya. Kalau anak muda biasanya kalau nggak salah sports gitu ya, apa olahraga, game atau tadi romance gitu-gitu. Gitu. Yang ketiga perkuat premis. Nah premis ini apa sih? Kalau yang belum pernah tahu ya, premis ini sebenarnya intinya ada tiga. Sorry, bukan ada tiga ya. Dibangun dari tiga hal. Yang pertama siapa? Siapa ini bisa berarti tokoh yang punya karakter tertentu ya dalam cerita. Misalkan siswa SMA gitu. Atau bisa juga bentuknya barang ya atau hewan gitu. Kalau itu Fadil. Apa ini tujuannya atau apa istilahnya ya? Target ya atau mungkin juga cita-cita gitu ya. Nah, bisa. Atau ya yang lebih simpel mungkin tujuan ya lebih simpel ya. Cita-cita biasanya agak panjang ya. Kalau cerpen mungkin lebih tepat tujuan. Tujuannya apa sih si tokoh ini? Kalau siswa SMA tadi tujuannya kan siswa SMA misalkan paling umum berangkat sekolah. Yang ketiga adalah tetapi. Nah, tetapi ini yang menjadi konfliknya. Tetapi tadi kan ada anak SMA mau berangkat sekolah, tetapi eh, bertemu mantan ayah. Nah, biasanya nanti kreativitas itu sangat ditentukan di tetapinya ini ya. Ya dua yang tadi juga perlu kreativitas tentu saja ya, siapa dan apa. Cuman kadang siapa dan apanya ini bisa sangat generik ya, bisa sangat umum gitu. Ya kayak gini lah, umum kan anak SMA berangkat sekolah itu kan umum banget ya. Nah, cuman konfliknya di ketika berangkat sekolah itu yang perlu kreativitas. Kalau jatuh mungkin udah biasa kan anak SMA berangkat sekolah di tengah jalan jatuh. Mungkin udah banyak lah kita mendapati cerita seperti itu. Atau anak SMA berangkat sekolah tapi terlambat itu juga udah biasa. Nah perlu dicari tetapi yang tidak generik ya, yang eh, kuat gitu kesannya. Kalau saya di sini kasih contoh bertemu mantan ayah. Nah, tapi nanti mungkin dijelasin ya seharusnya mantan ayahnya kenapa emang gitu sehingga membuat itu menjadi sebuah konflik. Misalnya karena mantan ayahnya ini apa namanya punya perangai yang kurang baik. Oke, yang ketiga itu ya. Nah yang keempat perhatikan konflik dan klimaks. Masih berhubungan sama premis. Jadi apa namanya? Sekali lagi cerpen itu sangat membutuhkan ya konflik yang tidak generik. Kadang gini orang itu nulisnya bagus gitu ya, sesuai EYD gitu ya. Tapi konfliknya ya apa ya kurang menarik gitu. Jadi apa namanya tidak bisa dinikmati si cerita itu sebagai sebuah cerita ya hanya sebagai tulisan. Atau tadi konfliknya udah bagus tapi nggak ada klimaks-klimaksnya gitu kayak flat gitu. Kayak flat gitu ya, apa namanya? Ritmenya, alurnya, plotnya itu kayak flat gitu. Kayak flat gitu ya, apa namanya? Nggak ada nggak ada eskalasi gitu. Jadi dari awal sampai akhir nanti si konfliknya itu cuman gitu-gitu aja. Itu ini juga banyak terjadi ya di cerpen-cerpen yang ditulis apa namanya oleh kita yang masih pemula. Jadi perlu ada klimaks dan tadi memperhatikan konflik. Jadi apa namanya bisa dilatih kalau ini dengan perbanyak membaca cerita juga ya. Banyak cerpen dibaca atau di novel bisa dari novel nanti bikin cerpen. Nanti di akhir kita akan ada tips nih. Ini yang keempat. Yang kelima, memperkuat karakter tiap tokoh. Jadi perlu di list juga sih sebelum nulis cerpen itu misalkan ada berapa karakter gitu. Nah nanti dijelaskan
oh kalau ini namanya Samuel misalnya. Samuel ini karakternya jujur misalkan, terus senang membantu orang gitu. Personalitinya, badannya tinggi. Nah, kayak gitu perlu dibayangkan ya. Seminimalnya dibayangkan. Kalau bisa ditulis lebih bagus. Agar apa? Agar tidak terjadi apa namanya, kontradiksi ya. Misalkan tadi Samuel ini di karakter yang mau kita bangun awalnya itu punya badan yang tinggi misalnya. Tapi pas dicerita ada momen di mana si Samuel ini justru misalkan nggak bisa tuh menjangkau barang yang tinggi. Nah kan kayak kontradiksi ya. Dia tinggi tapi nggak bisa menjangkau barang yang tinggi, yang maksudnya masih bisa dijangkau manusia pada umumnya. Atau Samuel ini jujur misalkan, tapi ternyata di cerita dia malah bohong. Nah ini kan nggak sesuai karakter juga. Samuel ini misalkan orang Sunda, tapi di karakter dia malah ngomongnya bahasa Indonesia terus, gitu. Atau Sundanya malah nggak kelihatan sama sekali. Nah ini juga bakal muncul kalau kita dari awal nggak menentukan karakter si tokoh. Mudah ya kalau ini ya, masih mudah. Jadi karakter si tokohnya perlu diperhatikan, bahkan ditulis kalau bisa sejak awal. Selanjutnya, buatlah outline dengan baik. Nah, ini juga penting. Jadi, apa namanya, sebuah tulisan itu kadang menjadi tidak menarik itu karena memang secara struktur tulisannya tidak ditentukan dengan baik gitu ya. Jadi ibarat bikin rumah gitu ya. Nah, arsiteknya itu enggak arsitekturnya itu tidak dibuat gitu atau tidak diselesaikan. Padahal kalau orang nggak pernah bikin rumah atau nggak biasa bikin rumah, gambaran itu menjadi penting. Kecuali dia udah sering bikin rumah mungkin ya. Kalau bikin rumah yang standar dia nggak perlu pakai arsitektur lagi. Tapi kalau orang nggak pernah bikin rumah atau bikin rumah yang nggak biasa gitu ya, kan perlu gambaran. Nah maka outline di sini apa namanya mengambil peran tersebut. Minimal kan bisa ditulis judulnya apa ya outline itu. Intronya kayak gimana, terus pengenalan tokoh kayak tadi ya, kayak gini. Tokoh-tokohnya ditulis, deskripsikan, karakternya juga. Kemudian konflik satu apa, konflik dua apa, klimaksnya apa. Dan kalau cerpen tadi ya, biasanya nggak terlalu banyak, masih nyambung dan tidak rigid ya, tidak konflik yang apa ya butuh penyelesaian besar. Biasanya, sekalipun ya bukan berarti nggak boleh. Terakhir resolusinya apa. Ya minimal ini aja. Nanti kalau ada tambahan lebih bagus, misalkan apa namanya, pesan intinya apa kan belum ada di sini. Pesan intinya apa, terus target pembaca siapa, itu bagus lagi ditulis. Terus bahkan kalau bisa misalkan di target berapa banyak tulisannya akan dibentuk ya, misalkan 3 halaman kah atau berapa kata kah, jadi kita punya bayangan outline-nya. Nah yang ketujuh, ini sering disampaikan juga, show don't tell. Jadi kita jangan memberitahu tapi cukup memberikan gambar. Ini ada contohnya. Oh ya, ini contohnya nih. Contohnya ya, misalkan Naura memiliki badan yang pendek. Ini kan tell ya, memberitahu kan, telling kan, apa namanya? Kita memberitahu bahwa Naura itu badannya pendek. Nah, tapi kalau kita memberikan gambaran atau kita menggambarkan, maka contohnya bisa jika berbicara dengan Arman, Naura harus menggigit sambil mengangkat kepala. Jika tidak, ia akan mampu melihat. Jika tidak, ia tidak akan mampu melihat bola mata Arman. Gitu ya. Jadi bukan dengan mengatakan yang sebenarnya gitu, tapi memberikan gambaran mengenai kejadian tersebut atau mengenai hal tersebut. Atau yang kedua, ibu mengambil gelas di atas meja. Ini mungkin terkesan hiperbolik ya, tapi memang begitu. Kadang cerita itu perlu hiperbolik ya, apa perlu ditambah-tambahkan gitu. Sekalipun intinya satu, gitu. Intinya simple tapi pernyataannya bisa sangat luas. Bisa dibikin lebih panjang.
Nah, kalau yang ibu mengambil gelas di atas meja, bisa contohnya itu tangan ibu meraih benda yang hampir seperti silinder berwarna bening yang termasuk benda pecah belah. Tapi kalau ini sih agak terlalu berlebihan sih kayaknya. Apa namanya? Ya mungkin bisa dibuat lebih simpel ya, lebih lebih natural sorry. Kalau yang ibu ini kayaknya terlalu ini juga ya, terlalu dibuat-buat. Nah, contohnya narasi telling kayak gini nih. Aku keluar dari rumah, langit mendung dan tidak tampak matahari. Aku mendengar suara minta tolong. Ini kan semuanya tell ya, semuanya ngasih tahu. Keluar rumah, apa namanya, langit mendung, terus dia mendengar suara minta tolong. Ini kan telling semua. Nah, kalau contoh showingnya, kakiku melangkah cepat menuju pintu keluar rumah. Jadi kayak keluar rumah itu digambarkan kayak gimana sih? Kan bisa jadi keluarnya nyari apa namanya, jalan, berlari, atau mungkin naik kursi roda misalnya kalau si anak apa si tokonya nggak bisa jalan ya karena misalkan ada sakit di kakinya. Aku berniat untuk membeli pembalut di toko terdekat. Hawa dingin serta awan mega hitam di langit menyapa aku ketika keluar. Nah, jadi langit mendung dan tidak tampak matahari itu digambarkan seperti apa sih mendung itu, suasananya kayak gimana gitu. Tidak tampak matahari itu apa yang kita rasakan. Nah, terus mataku yang masih tertuju ke atas segera beralih ketika mendengar suara teriakan minta tolong. Jadi perlu juga apa adanya bridging ya, adanya apa ya, jembatan gitu, adanya pengantar dari satu hal ke hal yang lain. Jadi kalau yang contoh telling di atasnya itu kan dia ada bridging ya, keluar rumah, langit mendung, dengan orang minta tolong. Udah gitu dong. Kalau yang di bawah yang contoh showingnya kan dia keluar dulu tuh mau ngapain keluarnya udah dijelasin juga. Terus apa yang dia rasakan ketika di luar itu dia tulis. Nah pas mau masuk ke orang minta tolong gitu ya dia ngasih bridging dengan bahwa dia itu lagi melihat langit gitu ya. Enggak yang tiba-tiba berubah apa namanya kondisinya. Begitu ya, ini showdown. Intinya sebenarnya kalau kalau kita lihat di ini deh nih ada apa namanya ada gambaran kan di slide ini. Nah ini kan apa namanya tuh contoh aja sih gambar-gambar ini kita bisa aja bilang kan kayak seorang laki-laki gitu atau yang paling bawah kanan itu sepeda berwarna kuning kan bisa gitu. Tapi kita juga bisa membuat gambaran kan misalkan sebuah eh, sepeda gitu ya yang memiliki roda dua kan sepeda ada yang roda tiga kan terus dinaiki oleh seseorang gitu ya. Kita nggak tahu nih orangnya siapa yang antara warna roda dan bajunya itu sama misalkan. Nah gitu jadi nggak cuman sepeda warna kuning atau orang naik sepeda kuning tapi bisa digambarkan. Oke yang ke-8 buatlah plot twist sekalipun ini nggak harus ya cuman bisa jadi salah satu teknik dalam membuat cerita menarik adalah dengan membuat plot twist. Istilahnya bisa disebut ide gila ya karena memang tidak biasa gitu bukan gila sih ide kreatif mungkin lebih lebih tepat eh agar si pembaca ini terkesan yang ketika membaca mungkin gak sesuai ekspektasi mereka ya karena twistnya berubah karena plotnya berubah. Nah yang perlu diperhatikan plot twist ini harus tetap sesuai dengan rangkaian cerita agar pembaca tetap bisa menikmati jadi nggak yang ujuk-ujuk gitu ya kan. Ya, kalau kita lihat sinetron Indonesia juga banyak sih yang plot twist, cuman plot twistnya nggak masuk akal ya kadang. Nah ini tetap perlu di apa namanya diperhatikan agar tidak tidak malah bikin orang itu kesel gitu, bikin orang itu tadi nggak bisa menikmati cerita. Biasanya justru plot twist ini lahir ya dari cerita yang pada awalnya terkesan tidak akan ada plot twist gitu. Ya karena memang itu plot twist ya, jadi bukan suatu yang direncanakan pada awal apa kesan pembaca itu seperti itu seharusnya. Jadi kalau dari awal kita membuat seolah-olah ini plot twist biasanya malah atau kemungkinan bisa jadi malah
kita nggak fokus ke plotnya gitu ya. Ya, jadi bisa diracik sendiri. Yang ke-9, nah ini juga yang menarik, yang perlu diperhatikan untuk membuat cerita menarik adalah mengatur panjang paragraf dan jumlah kata. Biasanya orang itu juga malas baca tulisan yang tulisannya itu panjang banget, satu paragraf itu. Misalkan ada yang sampai 7 gitu ya, ada yang sampai 8 baris, nah orang malas banget. Cukup 3 sampai 4 baris ya. Nah, terus nanti satu paragraf itu misalkan hanya terdiri dari 5 sampai 6 kalimat saja. Atau bahkan 3 kalimat sudah cukup sebenarnya, 3 kalimat ya. Atur jumlah pemaparan cerita dalam satu chapter. Jadi kayak kita perlu apa namanya memperhatikan begitu ya, bahwa pembaca itu punya hak untuk istirahat gitu ya dalam membaca tulisan kita. Jadi enggak yang dikasih terus menerus tulisan gitu ya, dikasih break gitu. Mungkin mereka mau nafas, mungkin mereka mau minum ya, atau mungkin mereka mau apa. Nah itu kan biasanya mereka menunggu ada break kan, ada berhenti dari satu paragraf. Nah kita perlu memperhatikan itu. Cuman kalau yang ke-9 ini memang kalau bisa dilakukan ya setelah tulisannya jadi. Jadi kalau kesulitan dari awal ya nggak apa-apa, di awal bikin aja dulu sampai selesai. Nanti setelah selesai baru deh dicek ya, bisa nggak dikurangi. Nah ini yang tadi mau saya sampaikan ya. Jadi dengan teman-teman banyak membaca gitu ya, teman-teman banyak mencari contoh cerita yang ada saat ini, yang udah tersebar, kita bisa tuh istilah si Pablo Picasso-nya itu steal ya. Maksudnya ya sebenarnya ATM itu ya, amati tiru modifikasi. Jadi kita memodifikasi apa yang kita dapat dari mereka, dari cerita yang kita baca. Jadi nggak perlu nggak perlu gengsi gitu buat kita ini belajar dari orang lain, bahkan harus ya, karena dengan itulah kita bisa tahu bagaimana tulisan yang bagus. Apalagi kalau si penulisnya udah populer ya, udah terkenal dan memang punya banyak karya, itu sangat bagus kita jadikan sebagai contoh ya, atau jadikan sebagai sumber untuk mencari ide, mencari referensi ya, istilah ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk materi yang pertama? Udah habis, Kak? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada pertanyaan. Untuk yang materi insya Allah nanti dibagikan ya, semoga saya ingat. Kalau enggak mungkin bisa diingatkan. Untuk yang Kak Fadia ya, betul ya, termasuk dalam non fiksi. Jadi kalau teman-teman baca koran gitu ya, reportase, itu salah satu rubrik yang banyak banyak dibaca dan termasuk membutuhkan teknik paling sulit. Itu justru bukan bagian beritanya, adalah bagian apa namanya itu? Saya jadi lupa ya, sebentar. Sebentar. Rubrik apa ya namanya itu? Aduh, kok jadi lupa saya. Sebentar saya cari dulu. Saya lupa istilahnya, tapi intinya itu dia adalah rubrik yang
Sebentar, saya cari dulu. Saya lupa lagi. Atau ada yang tahu? Yang dia itu mendalami satu cerita gitu. Aduh, saya lupa istilahnya. Bukan tajuk. Coba nanti saya cek ya. Saya sampai lupa. Itu intinya memang yang non fiksi pun perlu ada emosinya. Kecuali itu akademik ya, kayak jurnal atau mungkin tugas kuliah atau ya hal yang berbau akademis, itu tentu saja tidak menuntut demikian karena memang tujuannya bukan untuk itu. Atau mungkin tulisan di mana ya? Kalau di koran sih tadi tetap ada emosi. Selain reportase. Bentar, saya dicek dulu. Aish, lupa namanya. Fitur, ini saya tulis. Fitur. Nah, ini teman-teman yang belum pernah dengar atau mungkin baru bisa dicek ya. Fitur ini adalah tulisan fakta yang menonjolkan sisi hiburannya. Bukan hiburan sebenarnya sih. Apa namanya? Jadi dia tuh tidak menuturkan, tidak bentuknya bukan penuturan kayak reportase gitu ya 5W1H. Bahkan mungkin kadang nggak ada kejelasan di mana dan kapannya gitu bisa jadi ya. Cuman fokus pada satu hal atau dua misalkan yang itu menjadi sisi dari satu kejadian yang utama. Contoh gini, ada berita misalkan tentang yang viral ya, eh, suaminya artis yang korupsi kan. Nah itu kan di awal tentu itu emotion kan. Ketika si berita ini muncul pertama kali, reportase itu kan menjadi emosi kan. Karena kan orang belum tahu, nah, ketika dia tahu kan ada emosi di sana ya. Tapi kalau itu diulang-ulang kan orang bosen kan. Kenapa emang gitu? Kalau itu diberitakan terus dengan cara yang sama atau dengan konten yang sama kan orang bosen ya. Apa namanya? Karena udah tahu kan, jadi nggak ini lagi, nggak masuk ke emosinya lagi. Nah maka nanti setelah berita itu viral biasanya atau setelah berita itu populer biasanya nanti ada tulisan kedua yang memfollow up tulisan tersebut berupa fitur ini. Misalkan ada satu tulisan membahas siapakah sosok suami tersebut secara detail gitu. Misalkan dia tuh berasal dari mana sih, latar pendidikannya kayak gimana. Nah, terus kok bisa gitu dia punya bisnis tersebut. Nah, terus nanti yang tulisan kedua atau besoknya atau ya maksudnya tulisan lainnya bahas istrinya gimana perasaannya misalnya atau sejak kapan istrinya kenal sama suaminya gitu. Kadang memang ya kayak jadi berita-berita gosip ya, tapi bedanya memang itu fakta kan. Kalau gosip kan biasanya bentuknya ini ya eh, dugaan kan atau proyeksi. Kalau ini memang fakta gitu, bedanya di sana. Jadi fakta cuman dituliskannya tidak seperti reportase gitu. Dia lebih kepada mencari sisi-sisi yang menarik untuk dibaca, menghibur untuk dibaca. Gitu ya Kak dia ya. Contohnya itu, contoh tulisan fakta yang di dalamnya memuat emosi. Banyak sih yang lain tentu saja, kayak opini juga kan, itu emosinya ada kan. Kalau teman-teman nulis emosi itu kan sebenarnya juga, nulis opini, sorry, di media massa, opini itu yang kuat itu biasanya justru bukan di penyampaian faktanya, tapi ya di opininya itu sendiri kan, di pendapat kita. Nah, pendapat kita itu biasanya sangat erat kaitannya sama emosi juga.
kita nih lagi marah apa senang gitu dengan isu tersebut. Kita nih lagi pengen bikin orang kayak gimana dengan tulisan kita di opini tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita masuk ke materi kedua tentang writing for impact. Gimana sih cara menyisipkan pesan dalam tulisan? Ya, nanti kalau bisa membuat perubahan. Nah, kalau materi kedua ini dasarnya dari sini ya. Ini juga pernah saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi prinsip dasar tulisan ini menurut Pak Kunto Wijoyo ya, itu tidak hanya menggambarkan realita gitu. Tidak hanya menuliskan apa yang terjadi ya. Tapi juga harus ya, atau bahkan kalau bisa dia mentransformasikannya menuju kondisi ideal. Contoh gini, misalkan ya, di suatu masyarakat itu banyak sekali orang menggunakan atau memakai narkoba misalnya. Nah, tulisan ya yang baik itu tidak hanya menceritakan bahwa di satu daerah tersebut gitu ya, itu banyak pemakai narkoba gitu dengan banyak pendekatan ya. Tapi juga bagaimana lewat lewat tulisan yang disusun itu ada upaya untuk mengubahnya gitu sehingga tidak lagi menjadi daerah yang banyak orang menggunakan narkoba. Kalau yang lebih ini lagi kan kalau kita lihat sinetron itu biasanya sinetron itu cuma menampilkan masalah atau realita doang gitu. Sinetron Indonesia maksudnya. Kebanyakan gitu atau ya beberapa dananya kayak gitu. Dia cuma menampilkan apa yang biasa terjadi di masyarakat gitu. Ya memang itu bagus, menarik sorry. Karena kan orang relate ya, oh ini gue banget nih. Cuman ya itu gitu, kadang nggak inilah gitu, nggak lebih ke kurang gitu ya manfaatnya atau mungkin tadi padahal dia itu bisa membantu mentransformasi masyarakat ya menuju kondisi ideal, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kita tuh nggak hanya mencari ide untuk menuliskannya, tetap maksudnya ide ini masalah ya untuk menuliskannya, tetapi juga mengubah masalah tersebut. Nah, oh ini kok. Nah, terlebih kita yang muslim misalkan itu punya juga satu kaidah kan bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran maka kita harus mengubah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan kita ya. Kalau enggak ya dengan lisannya. Lisan ini bisa lisan maksudnya bisa lewat kata-kata yang diucapkan atau ya bisa yang ditulis gitu. Sama aja. Ini kalau kita lihat kemungkaran itu ya, kita lihat kerusakan, kesalahan, ya kita harus mengubahnya memang. Nah, minimal kalau nggak dengan kekuasaan ya dengan tangan. Dengan lisan. Kalau nggak bisa ya dengan hati ya. Kita nggak menyetujui perbuatan tersebut. Kalau teman-teman memang bercita-cita jadi penulis, ya kalau bisa memang harus punya misi ini juga. Kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman baca deh misalkan contoh ya, tulisan-tulisannya Buya Hamka. Tulisan Buya Hamka ini yang ketika beliau masih muda apalagi. Itu novel-novelnya itu banyak mengkritisi adat Minang ya, yang menurut beliau itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi ada beberapa hal yang beliau kritisi lewat novel gitu. Jadi transformasinya enggak dengan bikin buku bantahan, tapi malah bikinnya novel. Nah ini juga bisa jadi cara lain. Karena mungkin gini ya, kalau misalkan itu bentuknya buku pengetahuan gitu, ya yang baca hanya orang-orang yang mau kan, dan orang yang tertarik mungkin sedikit. Tapi kalau bentuknya novel kan orang lebih banyak lah gitu yang mau baca. Apalagi kalau tulisannya bagus sih. Nah ada 3 catatan penting ya. Pertama, pilihlah pesan yang jelas. Jadi kita juga jangan ambigu. Gitu. Pesannya apa sih? Harus ditentukan juga. Jangan juga ya apa namanya? Pesannya apa sih? Jangan juga too much gitu. Jangan juga kita ini rakus gitu. Pengen menyampaikan banyak pesan. Ya kalau itu tulisannya panjang mungkin bisa. Sekalipun ya tadi kalaupun banyak pesan kita yang pusing sendiri nanti. Mending satu aja fokus. Nah itu yang kita kembangkan. Misalkan contohnya satu aja udah pentingnya kebersamaan. Udah itu aja. Nanti bukan berarti jujur itu nggak penting.
apa namanya, mandiri itu gak penting, terus sabar itu gak penting, enggak. Ya itu juga penting, cuman yang kita lagi mau bikin tulisannya ini adalah tulisan yang punya pesan pentingnya kebersamaan gitu. Jadi kita harus menentukan sejak awal apa sih pesan yang mau kita sampaikan. Yang kedua, perhatikan konteks. Nah, ini juga penting untuk memperhatikan atau menyesuaikan pesan dengan konteks tulisan yang kita bikin. Jadi kalau misalkan tulisannya tadi pentingnya kebersamaan, gitu, ya dari awal sampai akhir, kalau bisa memang mengarah ke sana. Gitu. Jangan pesannya udah dijelaskan dari awal, udah ditentukan, tapi di tengah-tengah malah ke sana kemari. Nah ini juga bikin pusing sendiri nanti. Terakhir ya kita juga harus tetap mau untuk mengedit dan merevisi. Karena biasanya setelah membaca kedua atau bahkan ketiga dan kesekian kalinya, kita menemukan tuh kekurangan tulisan kita, bisa menemukan mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikembangkan. Jadi kalau cuman pas nulis itu mungkin banyak yang masih kita lewatkan gitu. Atau kalau misalkan cuma 2 kali baca ya mungkin juga masih ada yang terlewat. Tapi kalau banyak banget yang kita baca, kalau kita bacanya berulang-ulang, nah, kemungkinan besar kita bakal menemukan tuh sisi-sisi kekurangan dari tulisan kita. Baik yang bentuknya terlihat ya kayak kesalahan tulis, redaksi ataupun yang tidak terlihat ya, kayak tadi plot gitu ya, konteks dan pesan. Gimana caranya? Yang pertama bisa menggunakan metafora. Gunakan objek atau situasi yang dapat mewakili pesan. Nah, misalnya contoh pesannya tadi ya, kebersamaan membuat hidup lebih berarti. Ini lebih bagus lagi malah. Jadi pesannya benar-benar detail ya, kebersamaan itu pentingnya buat apa. Kalau di sini kan sampai ke eh, mempengaruhi hidup ya, agar dia lebih berat. Contohnya, keluarga adalah tali yang mengikat kita bersama dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi kebersamaan itu digambarkan dengan tali ya, yang mengikat. Tali itu kan sangat ini ya, sangat erat gitu ya, dan dia menunjukkan adanya kesatuan kan, adanya keterpaduan. Ya, contoh lain kan banyak ya, kayak misalnya hidup adalah perjalanan dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Nah itu kan bisa juga ya. Hidup adalah perjalanan dari stasiun ke stasiun berikutnya. Hingga kita berhenti di stasiun akhir. Eh, hingga kita akan berhenti di stasiun tujuan. Nah, misalnya kayak gitu juga bisa. Di kehidupan itu misalkan dia gambarkan seperti apa namanya? Perjalanan ya, naik kereta berarti kalau stasiun kan. Itu metafora ya. Jadi kayak menggambarkan suatu lewat hal lain gitu, lewat sesuatu yang lebih relate. Kalau ini simbolisme, lewat simbol. Kalau tadi kan lewat lebih umum ya, ini lebih spesifik satunya lewat simbol. Simbol atau lambang gitu. Jadi kayak orang Jawa tuh biasanya sangat kuat nih simbolismenya. Misalkan gini, orang Jawa itu eh, yang saya pahami ya, dalam bersikap ke yang lebih tua gitu ya, itu ada simbol-simbol yang dia harus penuhi sebagai orang muda. Gitu. Kayak misalnya menunduk gitu ya. Menunduk itu kan simbol kesopanan bagi orang Jawa. Padahal bagi orang lain, maksudnya daerah lain, ya menunduk itu belum tentu simbol kesopanan gitu. Karena misalkan di depan menunduk, di belakang menikam juga kan apa gitu ya. Nggak relate kan. Nah tapi kalau bagi orang Jawa, ya menunduk itu, bagi orang muda ke orang tua itu adalah simbol kesopanan. Nah itu contohnya kayak gitu. Kalau di sini contoh lainnya, misalkan contoh pesannya tentang kemerdekaan dari perjuangan yang gigi. Nah warna merah putih gitu ya, itu bisa menjadi simbol perjuangan dan kemerdekaan dalam sebuah karya seni atau tulisan. Jadi simbolnya perjuangan itu kan bisa bendera merah putih ya kalau dalam konteksnya kita sebagai Indonesia ya. Karena dulu untuk bisa mengibarkan bendera merah putih untuk bisa eh, memiliki bendera itu bahkan, nah itu kita juga nggak mudah kan. Jadi yang disimbolkan adalah bendera.
Atau juga misalkan eh, bagi sebagian orang gitu ya, berlian itu kan simbol kekayaan kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin karakter orang kaya, ya paling mudah berikan simbol gitu. Ya dia misalkan memakai berlian. Oh berarti kalau dia pakai berlian, ya ini simbol orang kaya gitu. Karena nggak kayaknya nggak ada orang nggak kaya bisa mampu beli berlian. Apalagi berliannya yang apa namanya yang berharga, yang ini ya, yang bernilai tinggi gitu. Atau juga kalau dalam Islam itu ada juga misalkan pakaian Muslim ya, itu kan simbol juga. Sekalipun banyak yang menyalahartikan kan, kalau ada orang pakai jubah itu kan sebenarnya simbol ya, simbol ketaatan dalam beragama kan. Sekalipun sebenarnya memang yang nggak pas juga karena banyak yang pakai jubah, tapi mungkin nggak baik juga ya. Tapi kan bisalah kita menggunakan itu sebagai simbol. Kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, bahasa figuratif. Kalau ini lebih luas lagi ya. Kalau tadi metafora salah satunya. Nah, ini yang lebih banyak contohnya. Bisa pakai simile juga, bisa pakai personifikasi, bisa pakai pebut. Simile itu dia menggunakan kata seperti ya. Jadi, nih contohnya ini simile nih. Seperti air yang mengikis batu, kesabaran akan membawa kita melalui segala rintangan. Ini kan contoh pesannya kesabaran ya, kunci keberhasilan. Nah, majas yang menggunakan kata bagaikan atau seperti itu namanya simile. Kalau personifikasi dia kan menyerupai orang ya. Jadi benda mati diserupakan dengan orang. Misalkan daun itu melambai-lambai. Itu kan personifikasi kan. Atau batu itu berteriak. Nah, itu kan personifikasi karena batu kan nggak bisa teriak ya. Atau hiperbola. Hiperbola ini kan melebih-lebihkan ya kata apa namanya bahasa gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Intinya memang ini masih berhubungan sama poin pertama ya. Jadi kita menggunakan majas, menggunakan gaya bahasa, tapi lebih luas. Kalau di metafora itu umum digunakan, kalau ini lebih spesifik lagi. Nah, yang juga tidak kalah penting, cara agar kita bisa menyampaikan pesan dalam tulisan, itu melalui cerita. Jadi konon ternyata orang itu lebih mudah mendapatkan pesan lewat cerita gitu, dibandingkan lewat pemaparan konsep. Jadi kalau misalkan ada peringatan di jalan raya gitu ya, patuhi lampu lalu lintas gitu ya. Atau apa patuhi lampu merah ya, atau misalkan jangan ngebut, itu mungkin orang kurang kuat kesannya. Tapi kalau ada berita yang berita itu menyampaikan kabar bahwa ada orang ya celaka ya, musibah, kena musibah karena dia melanggar lampu merah atau karena dia ngebut, nah orang bakal lebih masuk gitu ya pesannya. Padahal sebenarnya si cerita itu mungkin nggak ada hubungannya sama si pembaca gitu atau sama si penonton ya kalau itu bentuknya video. Mungkin orang di mana gitu, di Cina atau di Amerika gitu, atau bahkan nggak kenal sama sekali gitu. Tapi karena itu cerita yang real ya, yang nyata ya, terutama yang nyata ya, tentu saja. Itu orang bisa mudah menerima. Daripada tadi kita menjelaskan konsep secara gamblang gitu. Atau bahaya merokok. Nah, itu kan susah juga ya, menjelaskan bahaya merokok bagi orang yang sudah merokok misalkan. Nah, tapi kalau misalkan dijelaskan lewat cerita ya, banyak orang yang merokok dan gini gini gini. Mungkin dia nggak langsung berhenti merokok, tapi kan seenggaknya kesan itu lebih didapatkan. Atau hidup sehat deh. Hidup sehat itu kan kalau kita cuma bilang pentingnya hidup sehat, nah itu orang juga ya dia tahu emang penting. Terus kenapa? Kalau ada cerita misalkan ada anak remaja misalkan ternyata pas masih SMP harus SMA sering harus udah bolak-balik rumah sakit gara-gara dia sering minum minuman yang berasa-berasa gitu ya, yang gulanya tinggi, terus juga dia jarang olahraga. Nah, itu mungkin lebih berkesan gitu, kayak lebih punya daya tekan gitu ya ke si pembaca untuk sadar bahwa yang selama ini dilakukan salah. Itu ya, ini umum digunakan orang juga. Jadi, nah ini kenapa tadi pentingnya cerpen itu di sini, cerpen atau cerita lah, fiksi itu memang
pentingnya adalah untuk membangun kesadaran pembaca secara lebih mudah gitu. Karena kalau bentuknya non fiksi biasanya tadi orang nggak terlalu bisa menangkap pesan secara baik. Terus gimana kalau itu tulisan non fiksi? Bisa juga nanti di non fiksi itu, misalkan bikin esai ya. Di dalamnya kan kita bisa sisipkan cerita-cerita kan. Misalkan esai tentang pentingnya berjuang gitu ya misalkan. Ya kita bisa sisipkan misalkan cerita bagaimana dulu tokoh kemerdekaan berjuang. Satu aja misalkan Jenderal Sudirman misalkan yang harus dipangku ya ketika gerilya ini itu kan lebih dapat. Nah, ini pentingnya juga sejarah ya. Teman-teman perlu baca sejarah biar bisa membangun konteks yang sesuai sama tulisan yang teman-teman bangun. Oke, terakhir gunakan penutup yang kuat. Jadi biasanya juga pesan itu ada di akhir atau gini. Pesan itu biasanya juga bisa muncul di akhir tulisan. Maka kita harus berusaha meninggalkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Pertemuan orang juga gitu kan. Orang bertemu itu kadang kesannya kan di akhir ya. Awal pertemuan ya itu berkesan, tapi biasanya kalau akhirnya lebih berkesan, orang lebih mengenal akhir pertemuannya. Nah, contoh pesannya, misalkan jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Bisa menggunakan paragraf penutup atau kalimat penutup. Meski badai yang menghadang, tetaplah berjalan. Karena di balik awan gelap selalu ada cahaya yang menyinari langit. Jadi ini di akhir ya. Kalau tadi kan mungkin yang sebelum-sebelumnya bisa di tengah, di awal. Ini di akhir. Jadi di akhir kita sampaikan tuh pesan intinya tuh. Tapi ya tadi saya lagi bukan dengan bilang jangan menyerah dalam menghadapi kesulitan. Itu orang kurang berkesan. Tapi bangun dengan pendekatan lebih apa namanya, lebih terurai gitu ya, dengan gaya bahasa, dengan menggunakan diksi yang variatif gitu ya, atau dengan penekanan-penekanan pada kata-kata yang lebih variatif juga ya. Oke, itu untuk menyesuaikan pesan. Ya udah ya kemarin ya. Kalau bukan anak ulama, bukan pula seorang raja, maka Islam. Oke, terima kasih banyak. Mungkin yang mau ditanyakan teman-teman semua untuk materi yang kedua. Atau yang pertama tadi juga boleh ya, kalau misalkan tadi belum terpikir, terus baru terpikir tentang membuat cerita menarik. Hmm. Silakan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini mohon maaf ya, saya suaranya agak ini karena baru ini ya, baru recover ini sebenarnya. Agak apa namanya, kurang powerful gitu ya. Oke, izin bertanya, apakah dalam pembuatan novel mengharuskan penggunaan premis? Novel ya, menurut saya sih tetap perlu ya premis ya, karena kan dia jadi premis utama kan. Gini lah, kalau teman-teman baca novel, biasanya kan orang nanya tuh, apa sih inti ceritanya? Nah, itulah premis sebenarnya. Jadi, inti cerita secara keseluruhan dari si novel. Ya. Yang itu menjadi konflik utama biasanya. Memang nanti banyak konflik-konflik pendukung ya, konflik komplementer gitu, konflik lain yang baik berhubungan atau enggak. Cuman kalau misalnya eh, premis gitu ya, atau inti tulisan ya biasanya berhubungan sama tulisan sama konflik utama gitu. Jadi tetap perlu dibuat agar memudahkan kita untuk tidak keluar jalur gitu. Sana sih. Jadi premis ini ibarat kalau misalkan bikin bangunan tadi gitu ya. Itu kan kalau arsitektur kan outline ya. Nah ini tuh ide awal gitu. Kira-kira kita mau bikin bangunan kayak gimana sih gitu. Misalkan mau yang
natural, minimalis, mau yang apa namanya modern, mau yang bernuansa Timur Tengah gitu ya, atau bernuansa Eropa. Nah, itu kan perlu ditetapkan dari awal kan, sebelum nanti si arsitektur itu, atau sebelum kita masuk ke tahap kedua kan terkait apa saja detail-detail yang bakal dibangun nantinya. Kurang lebih sama sih. Jadi pertama dimulai dari tema kan, dari topik, dari tema, dari mungkin kalau ada dari pesan intinya juga bisa. Terus dari sana dibikin premis deh, dibikin eh, apa namanya inti cerita ya, kurang lebih kayak gitu. Cuman mungkin memang tidak sesimpel cerpen gitu, premisnya ya bisa jadi gitu. Dan itu hanya bisa jadi hanya menampilkan konflik utama. Yang kalau orang nggak baca ya tentu saja dia nggak akan paham gitu kenapa konflik utama itu seperti itu terjadi. Apakah setiap bab ada premis lagi? Ini novelnya kayak gimana dulu nih gitu. Kalau novelnya yang satu bab itu satu penyelesaian, maksudnya satu apa? Satu sequence gitu ya. Nanti bab kedua mungkin gak ada hubungannya ya. Mungkin perlu ya, karena kan berarti sudah ada solusi kan. Tapi kalau masih nyambung sih kayaknya enggak ya. Nanti outline-nya aja bisa disusun. Outline-nya bisa disusun bab satunya apa, bab duanya apa, atau kayak gimana ceritanya sampai akhir. Jadi nggak perlu per bab ada premisnya. Dan gini ya, sebenarnya premis ini juga jangan dibikin pusing sih. Jangan dibikin pusing. Maksudnya gini, ini lebih kepada membantu kita untuk berani memutuskan. Nah, biasanya penulis pemula itu punya keraguan atau mungkin ketidakpercayaan untuk memutuskan satu hal atau satu pilihannya. Kayak dia selalu terjerat banyak pilihan, terus pengen semuanya masuk. Nah, ini biasanya jadi masalah bagi kita yang masih awal dalam menulis. Kalau bisa ya dari awal kita putuskan gitu. Kita mau bikin cerita kayak gimana, kita mau bikin cerita yang inti pesannya apa gitu. Itu dari awal diputuskan. Sekalipun nanti di tengah jalan ada perubahan, itu nggak masalah juga kalau dirasa perlu. Tapi dari awal kita udah berani memutuskan. Jangan dari awal, ini bagus masukin, ini bagus masukin, ini bagus masukin. Jadinya kayak gado-gado gitu. Mending gado-gado ya masih bisa dinikmati. Nah ini ternyata misalkan nyampur sop sama es buah, ya kan nggak masuk ya. Atau nyampur buah ke ikan sarden, misalnya kan nggak masuk. Gitu. Kalau gado-gado masih satu ini ya, satu jenis ininya makanan. Kurang lebih kayak gitu ya Kak Sophie ya. Jadi eh, tetap perlu pakai premis, cuman tadi nanti bisa dilengkapi dengan outline yang lebih detail. Dan sekali lagi kuncinya di outline juga sebenarnya. Premis ini hanya membantu kita secara singkat ya, mengingat gitu. Kita tuh biar ingat ini tuh ceritanya tentang apa gitu. Jadi pasti tengah jalan tuh kita nggak lupa gitu, mau bikin cerita tentang apa. Karena kan kalau teman-teman nulis novel apalagi kan nggak mungkin sehari jadi kan. Mungkin 3 bulan gitu, mungkin 2 bulan kalau penulis baru ya. Atau mungkin lebih dari itu. Lah kalau udah bulan kedua misalkan atau udah break 2 minggu baru nulis lagi kan nanti kita lupa nih. Ini tentang apa ya ceritanya ya? Nah itu premis di sana lah membantu kita ngasih gambaran. Oh tentang ini. Nah nanti kalau gambaran detailnya ada di outline. Outline ini penting untuk tadi kalau ada break, kalau ada jeda, kita juga bisa apa namanya melanjutkan dengan tanpa kebingungan. Gitu ya, Kak Sophie. Semoga bisa menjawab. Kak Saiful ini format ya. Ada sih sebentar saya coba buka dulu ya. Ya udah nggak ya. Kalau ada yang lain mau ditanyakan boleh ya sambil saya buka contoh yang diminta Kak Saiful. Hmm, saya cari dulu ya. Gimana ya?
Mana ya? Masih dicari ya sebentar ya, ini belum ketemu. Oke, sambil saya cari untuk jawab yang Kak Saiful. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Nah, ini dia. Oke, kalau terkait website, sebenarnya banyak ya, dan benefitnya beda-beda sih. Kayak kalau Mojok itu, bentar, nanti saya sambil tampilkan. Ada namanya mojok.co kan, dia nanti per 5 tulisan apa ya? Per 10 ya? 250.000 gitu. Jadi sebenarnya satu tulisan itu 20 ngirim 10 tulisan. Nah, ini ya, yang Kak Sofi. Di Mojok ini nanti ada beberapa ini yang biasanya terbuka buat orang umum ya. Kalau yang lain biasanya ada timnya atau hanya orang-orang tertentu yang bisa, tapi yang terminal ini setahu saya bisa banyak orang ya. Terus, tapi tadi kayak gimana? Nanti bisa dicek ya. Di sini ada kayaknya ininya, apa namanya tuh, keterangannya. Nah, ini kan bisa langsung sini. Ini website-website itu yang bentuknya dari pembaca ya, ininya kontennya. Misalnya apa sih? Ya website yang dari pembaca gitu, kontennya itu memang bentuk benefitnya itu jarang yang langsung uang ya, artikel gitu, sekian banyak. Nah, kalau yang uang, sorry, maksudnya kalau yang benefitnya material, itu juga banyak sebenarnya, cuman agak sulit memang, bukan sulit ya, perlu effort gitu ya, untuk bisa masuk ke sana. Misalkan bahasa basi ini, bahasa basi ini menurut saya jadi website yang bagus ya buat teman-teman baca juga, karena bahasa basi ini tulisannya bagus-bagus, secara sastra juga bagus. Terus kalau mau yang lebih ini, yang lebih apa? Mau yang lebih praktis, sebenarnya bisa nyari bentuknya freelance sih. Kalau freelance, nah kalau bahasa basi ini memang temanya Islami ya, tapi banyak banyak bentuk dia, nggak hanya esai, bisa cerpen, bisa puisi. Nah kalau di sini setahu saya ada bayarannya. Nanti dicek di sini ya, kayaknya ada sih. Nah, ini naskah di sini ini ada. Terus ada juga tadi apa? Oh freelance ya. Kalau freelance ya dari ini aja, freelance aja, freelancer. Kalau yang Indonesia itu namanya, nah freelance.co.id ya. Kalau ini tapi ya bentuknya kita bikin by request ya. Ini juga banyak banget sebenarnya lowongannya. Tuh. Ada juga ini content writer juga bisa ya. Itu nanti bentuknya bisa kayak freelance juga dia. Kalau yang random itu ya bisa kayak ini ya. Kalau Wattpad sih, seingat saya Wattpad ini buat ini ya, buat apa namanya, cerita bersambung ya, atau novel mungkin ya. Ini juga populer. Cuman kalau Wattpad ini seingat saya tampaknya pasca. Ada dua teman saya yang dari Wattpad ini tulisannya dibikin film gitu. Yang satu ini malah udah banyak filmnya. Nah, dia awalnya nulis di sini nih, di Wattpad ini. Cuman emang kalau di sini yang baca kan kebanyakan remaja ya. Remaja ya Gen Z nih, di sini ada ditulis nih. Gen Z ya. Eh
temanya nggak jauh-jauh dari romantis gitu ya, dari asmara, dari ya kayak gitu-gitulah. Mungkin kalau yang nggak tahu suka sama tema itu nanti kurang cocok. Atau ya mungkin fansnya kurang banyak bisa jadi gitu. Itu Kak Sophie. Ada lagi apa ya? Geotimes itu ada bayarannya nggak ya? Geotimes juga ada nih rubrik buat kita kirim artikel. Cuman saya kurang tahu kalau Geotimes ini ada benefitnya nggak ya gitu. Gitu Kak Sophie ya, nanti bisa dicek dalnya bisa di sini. Nah ini yang apa namanya, contoh ya, ini dulu saya pas ikut kelas buat Mas Saipul. Ini contoh sekalian karakter, sekalian outline, sekalian apa premis ya. Ini cerpen ya tapi. Jadi kan ini judulnya apa, judul cerpennya, terus ide spesifik ini bisa dikatakan premis tadi ya, premis. Terus tema, kalau ini kan memang waktu itu temanya ada batasan. Subtema, terus ada latar. Latar itu waktu ya, dan tempat atau setting. Terus konfliknya ini maksudnya lebih ke konflik apa nih? Konflik antar personal atau konflik internal ya, konflik batin. Terus premis. Nah ini premisnya. Habis itu alurnya kayak gimana? Nah terus setelah itu nanti dibikin nih plot ceritanya. Orientasinya tuh kayak gimana? Komplikasinya apa? Atau kayak gimana? Setelah itu resolusi. Jadi untuk satu cerpen cukup satu halaman kayak gini sebenarnya. Lebih bagus lagi ditambah toko memang. Di sini kan belum ada toko ya. Nanti tokonya siapa? Waktu itu saya kalau di tugas selanjutnya ada deh. Jadi ini yang kurang misalkan toko ya. Karena saya ngikutin format sih waktu itu. Dan misalkan toko Amin. Amin gimana karakternya. Jujur gitu. Gitu-gitu ya. Yang kedua siapa? Gitu ya Kak Saiful. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saran saya mungkin buat Kak Sofi tadi ya yang bertanya terkait apa namanya karya untuk mewadahi, ada dua pendekatan sebenarnya. Ada pendekatan kita mendapatkan benefit dari mengirim tulisan. Ada pendekatan yang kedua yang benefitnya tidak langsung. Nah saya tipikal yang kedua sebenarnya. Jadi saya itu dari SMP memang ikut ini kan, ikut eskul jurnalis ya, ikut eskul menulis gitu. Terus pas SMA mulai ikut lomba gitu. Nah, kuliah juga ikut beberapa lomba sama memang rajin nulis tapi di blog pribadi. Nah, dari sana saya coba bangun portofolio buat apa namanya ya membangun personal branding gitu ya, agar nanti kalau ada project atau kalau ada tadi kesempatan yang membuka kesempatan, kalau ada kesempatan yang berhubungan sama kepenulisan saya bisa ambil gitu. Jadi misalkan tadi ada pekerjaan terkait menulis, ya saya ambil karena saya udah punya portofolionya. Atau kalau saya ada teman minta tolong bikinin artikel buat websitenya, ya saya ambil. Atau kalau ada apa namanya pekerjaan lain yang berhubungan sama tulisan, saya ambil karena saya udah pede ya dengan punya portofolio tadi. Jadi pas saya nulis atau saya nge-share tulisan, itu saya nggak dapat benefit langsung gitu, nggak langsung dapat apa namanya keuntungan, tapi ditabung istilahnya, ditabung, disimpan. Nanti kalau ada momennya datang gitu ya, nah itu kita pakai sebagai portofolio. Itu juga bisa ya. Jadi nggak usah berkecil hati, misalkan udah coba ngirim, karena saya juga pengalaman ya, ngirim ke banyak website nggak di apa, nggak di accept juga banyak banget, nggak diterima juga banyak banget. Tapi ya itu akhirnya saya coba pakai cara yang kedua, karena memang kebetulan juga saya punya pekerjaan yang berhubungan sama itu. Oke begitu. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti untuk materi hari ini kita akhiri sampai sini ya. Nanti untuk selanjutnya bisa di follow up di grup. Semoga nanti akan ada
terhubungan lebih lanjut ya mengenai proyek yang kita adakan saat ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.